Filmnya siapa itu? Si Nander-Nander itu, Kak. Lucu kali nih kalau dihubungkan dengan nabi-nabi yang datang dari Arab sana. Hai putri Yerusalem. Masalahnya apakah nabi mereka itu adalah putri? Kidung Agung pasal 7 aja ya. Ini kalau yang Matius 7 ayat ke-22 itu tidak relevan. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buat dadamu adalah gugusannya. Kataku, aku ingin meremas memegangnya. Itu loh kok ketawa? Loh. Lu jangan pegang-pegang begituan, Nandar. Aduh. Lu jangan pegang begituan. Betapa ibaratnya kalau ngomong gitu gini ya. Betapa cantik, biasa aja. Lu gak usah peragain pegang buah dada lu, nggak punya. Mengenai Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16, jujur sampai detik ini tidak ada satu orang Kristen pun, tidak ada satu orang otan pun yang berani berdiskusi untuk mengungkap fakta kebenaran Nabi Muhammad di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16. Terima kasih saya ucapkan karena ini videonya bisa disetik ya, biasanya tidak bisa. Nah, Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16 itu sebetulnya mengidentifikasi ada rentetan-rentetan di ayat-ayat sebelumnya yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10. Daud cahre atom dagul merbaba. Kekasihku kulitnya putih bersih kemerah-merahan membawa 10.000 orang. Putih bersih kemerah-merahan di dalam Sirah Nabawiyah di halaman terakhir tentang sifat dan karakteristik Nabi Muhammad, Rasulullah SAW itu kulitnya putih bersih kemerah-merahan. Dan satu hal lagi yang menarik, membawa 10.000 orang. Yesus boro-boro membawa 10.000 orang. Orang para muridnya ketika Yesus akan diserupakan dengan Yudas aja itu pada ngacir. Di dalam sejarah Alkitab maupun sejarah Al-Quran dan Islam tidak ada seorang pun yang membawa 10.000 orang kecuali baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Fathul Mekah. Dunia mencatat itu, saudara. Nah, terimalah kebenaran. Lalu di ayat ke-11-nya, saya kurang hafal ayat itu, Rosau ketempas kesotau tal talim sehorot. Kurang lebih ayatnya seperti itu ya, karena saya tidak sedang membaca biblos. Itu artinya adalah rambutnya itu hitam mengombak. Di dalam Sirah Nabawi itu pun disebutkan bahwa ciri dari Nabi Muhammad SAW itu rambutnya hitam mengombak. Nah, saya mengundang siapapun apologet Kristen yang ingin membahas ini berdasarkan perspektif original teks. Mari silahkan japri saya di TikTok ini, bisa menjapri ya. Ayo kita diskusi. Nah, Anda berani nggak? Kalau cuma ngoceh-ngoceh sendiri ya setiap orang juga bisa. Oh ya, itu ya, siapapun apologet Kristen dari mulai kelas ecek-ecek sampai kelas gembala, mari berdiskusi dengan saya. Terima kasih. Baca dong semua. Gimana sih? Segala sesuatu menarik padanya. Nabi kami ini, nabi kami. Begitulah kekasihku, nabi kami ini udah pasti. Begitulah temanku, pasti ini nabi kami. Tapi hai putri Yerusalem. Putri. Jadi jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang memang tidak belajar. Mereka hanya mencomot-comot saja tanpa baca jangan lengkap. Belum tentu ini menunjukkan kepada seorang nabi atau Nabi Muhammad, itu nggak ada kaitannya. Sedangkan Allah itu anak, itu bisa berbicara dengan Bapa. Bukan satu orang di dalam 3 jabatan, bukan. Tapi satu Allah. Dan puasa itu jangan dilakukan seperti orang-orang munafik dalam pengertian apa? Jadi jangan terlalu menganggap dirimu sudah hebat karena tunda-tunda makan. Di gereja saya itu nggak pernah ada pembahasan mengenai puasa. Yang berbeda itu belum tentu bertentangan. Tapi kalau 2 hal yang bertentangan, kontradiksi sudah pasti berbeda. Di kitab Kidung Agung ini, Kak. Kidung Agung kan kitab nyanyi. Terus di sini ada kayak disebutkan ciri-ciri seseorang itu kayak
kulitnya sawo matang gitu kan, dia memiliki pasukan laksa-laksa. Terus gini, nah di dalam Alkitab yang punya sifat itu siapa kak? Itu tujuan nggak karena Saya gini tahu kak, itu kakak. maksudnya apa. Iya, aku gini kan, aku pernah lewat gitu kayak zoomnya siapa itu si Nander itu kak. Nah jadi kayak Bro. nah, Gini. Pengalaman saya sangat disayangkannya tahun 2021 itu video rekaman record video antara Nandar ini personal sebenarnya. Dia sempat meyakinkan si itu Yitzhak. Yitzhak ini kan dari Yahudi ya. Ya walaupun banyak yang mengira dia itu Samaritan. Sekarang saya dengar isu-isunya dia sudah ateis. Nggak tahu gimana ceritanya. Tapi dia pun sempat membahas itu. Gimana? Jadi baptis si Yitzhak itu sama Saya kurang tahu itu. Saya kurang tahu. Tapi si Yitzhak ini menjawab begini. Kalau seandainya alasannya kulitnya cerah, putih, bersinar, digambarkan seperti Nabi Muhammad, orang Korea sana warnanya putih-putih kok mukanya. Apakah itu menggenapi Kidung 5? Enggak kan, karena itu sifatnya adalah sifat yang umum. Jadi belum tentu ini menunjukkan kepada seorang nabi atau Nabi Muhammad, itu enggak ada kaitannya. Silakan Mas Elia. Lagi pula gini, lucu kali nih kalau dihubungkan dengan nabi-nabi yang datang dari Arab sana. Kita buka dulu dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Tahu nggak kau perikopnya ini apa, Petrus? Namamu si Petrus. Tahu nggak kau ini tentang apa, Petrus? tentang Ini tentang apa? pujian, coba dengar. Iya. Pujian pengantin perempuan untuk pengantin laki-laki. Ya. Ayat 16 dikatakan, perkataan mulutnya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Begitulah kekasihku, begitulah temanku. Hai putri-putri Yerusalem. Masalahnya, apakah nabi mereka itu adalah putri? Putri Yerusalem? Baca dong semua. Gimana sih? Perkataan mulutnya manis, cocok katanya. Segala sesuatu menarik padanya. Nabi kami ini, nabi kami. Begitulah kekasihku, nabi kami ini udah pasti. Begitulah temanku, pasti ini nabi kami. Tapi hai putri-putri Yerusalem. Putri, bukan putra. Nggak kaget kau sama ayat itu. Jadi jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang memang tidak belajar. Mereka hanya mencomot-comot saja tanpa baca cara lengkap. Ya sih, keren. Iya ya kak. Baca semua. Oke, gitu ya. Siap. Oke kak. Iya. Satu lagi boleh, satu lagi. Kenapa? Satu lagi kak, terakhir. Memang belum baca sampai ke Wahyu kak. Di Wahyu gitu kan, entah lupa aku di mana ditulis yang dua orang yang duduk di tahta Allah itu ada hubungannya sama Henok sama Eli kak. Eli. Dua duduk di tahta, dua yang duduk di tahta atau dua saksi Allah? Oh iya, yang itu dua saksi Allah itu kak. Dua saksi Allah itu Henok dan Elia, karena mereka yang belum mati. Nanti mereka akan datang di akhir zaman sebagai nabi Allah, karena mereka harus mengalami kematian kan? Iya. Gitu. Oke. Pemahaman saya itu Tritunggal itu seperti misalnya kehidupan sehari-hari kita di rumah, kita disebut anak. Enggak. Terus Udah salah. Saya jelaskan dulu Kak, Tritunggal itu seperti begitu dulu. Apakah berkaitan nggak? Kalau di rumah itu kita disebut anak, kalau di sekolah itu disebut siswa, tapi masih diri kita nih. Terus misalnya saya bermain bola nih, saya disebut pemain, tapi masih diri saya. Nah, Tritunggal seperti itu, begitu nggak Kak? Itu paham. Kamu lihat dulu, itu paham modalisme. Jadi itu hanya satu pribadi tapi dengan 3 jabatan. Oke lah. Kalau di rumah kamu anak, di kantor di sekolah sebagai siswa, tapi masih diri saya. Ya, Mbak, coba dengarkan dulu. Kamu di rumah sebagai anak, di sekolah sebagai siswa, di kantor sebagai direktur. Tetap satu orang tapi 3 jabatan, betul ya? Nah, iya. Pertanyaannya, bisakah kedirekturanmu berbicara dengan kesiswaanmu? Tidak bisa, karena kamu hanya satu orang. Iya. Jadi kamu, sedangkan Allah itu anak, itu bisa berbicara dengan Bapa. Jadi analogi itu salah.
Salah ya bukan, Kak ya. bukan satu orang di dalam 3 jabatan, bukan. Tapi satu Allah di dalam 3 pribadi. Satu Allah dalam 3 pribadi. Oh siap Kak, siap. Terus yang kedua Kak, yang kedua ini terkait dengan hal berpuasa. Iya. Hal berpuasa ini ada 2 pertanyaan lagi Kak. Yang pertama itu kalau di Muslim itu kan biasanya kalau puasa ada sahur sama buka. Kalau di Kristen itu ada bahasanya nggak atau ada istilahnya kalau buka atau sahur itu ada bahasanya nggak Kak? Nggak ada ya, lebih kepada ya sama saja buka mengakhiri puasa. Tapi puasa kita bukan seperti puasa Muslim. Ya puasa Muslim itu kan tidak ada di dalam kitab suci kita. Puasa kita itu banyak teladannya, dan tujuan kita berpuasa itu bro, itu bukan untuk menunda makan saja. Tujuan kita berpuasa itu adalah untuk mencari hadirat Allah, mencari kemuliaan Allah, merendahkan diri. Puasa itu tanda kita merendahkan diri, menghayati kembali, merenungkan kembali bagaimana relasi dan hubungan kita dengan Tuhan. Itu tujuan berpuasa. Dan puasa itu jangan dilakukan seperti orang-orang munafik. Dalam pengertian apa? Kita melas-melasin wajah, atau bahkan seperti tadi ya, ketika saya pergi ke mall, kemudian ada saya live di TikTok, terus ada bilang kamu tidak menghargai saya puasa begitu. Jadi dia semua orang tahu kalau dia itu puasa, itu munafik namanya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan apa? Minyaki rambutmu dan cuci mukamu. Jangan kelihatan kalau kamu sedang berpuasa. Biarlah kamu dan hanya Bapamu yang tahu kalau kamu sedang berpuasa. Gitu. Jadi tujuan kita berpuasa itu untuk cari Tuhan, hadirat Allah, bukan sekedar menunda makan. Kalau masalah-masalah dengan menunda makan, saya taat iblis nggak pernah makan. Tapi apakah mereka itu bisa dibenarkan? Nggak pernah. Iblis itu nggak pernah makan. Tapi apakah mereka disebut taat? Kan tidak. Jadi jangan terlalu menganggap dirimu sudah hebat karena tunda-tunda makan. Nah, justru dalam berpuasa ini kita menemukan hikmat baru dalam artian pemulihan relasi kita dengan Allah. Itu tujuan kita berpuasa. Dan puasa yang paling terkenal itu adalah metodenya Daniel. Ya, puasa Daniel itu mulai dari jam 10 malam. Jam 10 malam ini nih, saya mulai tidak makan lagi. Saya tidak makan apapun, tapi minum air secukupnya boleh. Sampai besok jam 3 sore. Baru buka makan kembali. Dan di dalam masa itu kita cari Tuhan, berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, bermazmur dan lain-lain. Itu yang kita lakukan, mencari hadirat Allah, bukan melanglang ke sana ke sono, bukan begitu. Itu tujuan berpuasa. Di gereja saya itu kan saya juga Protestan Kakak, di aliran Calvinis. Di gereja saya itu nggak pernah ada pembahasan mengenai puasa. Terus saya pernah tanya tuh di pendeta, Bu, apakah itu di teman-teman di Katolikan ada puasa, kok kita di gereja kita apa nggak ada puasa sih? Dia jawab, loh kamu belajarnya dari mana? Terus katanya ya puasa itu pribadi lah, jadi nggak masing-masing pribadi, seperti begitu Kak. Jadi apakah puasa Kristen itu ada momen tertentu yang semuanya atau sendiri-sendiri aja Kak? Itu hanya tentang penafsiran saja, tidak masalah. Mau gereja mengatakan kita puasa sama-sama nggak apa-apa. Mau kamu berpribadi sama-sama nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu. Saya mau tanya Kak tentang, kan kemarin saya dengar khotbah di gereja, itu kan ada yang mengatakan seperti ini. Jadi orang beranggapan di luar sana itu, saya juga sebenarnya beranggapan bahwa apakah Tuhan kita itu mati? Itu kan kemarin ada tanya, apakah Tuhan kita itu mati Kak? Atau memang dia mati itu karena dia mati karena kemanusiaannya? Yesus mati, Tuhan itu kan menurut saya kan dia bilang Tuhan itu mati. Tapi menurut saya itu Tuhan tidak mati. Tapi dia mati itu karena dia itu Yesus yang memiliki manusia gitu Kak. Jadi saya kayak bingung gitu. Kemarin kan aku pengen bergabung dengan kakak tuh, pengen nanya, belum terlalu paham gitu Kak. Jadi gimana tuh Kak? Oke.
Apakah Tuhan itu mati? Silakan Timothy. Untuk mudah menjawab itu 25 Desember punya Alkitab nggak? Saat ini pegang Alkitab. Ada Ya udah apa? coba baca 1 Petrus 3:18. Ini pegang Alkitab. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Oke, bentar. Halo, Sudah Bu? Ya udah Silakan baca Ibu. aja. Silakan Ibu. bentar. 1 Petrus 3 ayat 18 ya. Ya, oke. Bentar ya. Mau. Mana tadi pulpen gue itu? Engkau curinya Timothy pulpen Timothy. Bentar ya Kak, bentar. Jauh banget Tadi mau ngambilnya. Petrus 3 ayat 18 ya. 18. Ya. Oke. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Oke, menurut ayat itu kemanusiaannya atau keilahiannya yang mati? Kemanusiaannya Kak. Nah, udah jelas kan? Satu lagi nih, Filipi pasal 2 ayat 8 sebagai komparasinya. Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8 ya Kak. Itu. Mana tadi pulpen gue itu? Kau lari aja kau. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oh, Keilahiannya atau kemanusiaannya yang mati? Yudas di kitab Matius sama kitab Kisah Para Rasul itu Kisah Para Rasul itu kok ada dua kematian yang berbeda, Kak? Hippolytus sudah jawab itu. Sedikit nanti Kak Elia bisa nambahin. Hippolytus sudah menjawab ketika Yudas menggantung dirinya. Waktu itu kan sedang terjadi gempa kan, yang sampai membuat bait suci Allah itu terbelah tirainya. Kemungkinan besar karena gempa itulah yang membuat tali itu terputus dan membuat tubuh atau mayat dari Yudas ini jatuh ke bawah sehingga tubuhnya itu terburai. Jadi itu masuk akal kalau kita komparasikan antara Kisah Para Rasul dan juga peristiwa yang ada dalam Injil. Jadi dia memang digantung, tapi karena talinya itu putus, ya seperti itu. Oh, berarti bukannya beda penulisan ya, Kak? Bukannya karena Enggak. ini ditulis Bapak abad gereja udah 9. jawab itu. Enggak. Oh. Bapak gereja udah jawab itu. Itu jawaban fullnya itu ada di mana, Kak? Enggak, cari aja. bukan begitu. Itu lebih ke penalaran aja sih. Gini bro, berbeda itu belum tentu bertentangan. Kadang kita tidak tahu membedakan, hanya memberitakan satu dan memberitakan hanya satu. Kadang kita nggak bisa bedakan itu. Hanya memberitakan satu dan memberitakan hanya satu. Nah, dalam Matius 27 ayat 5 dikatakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya. Kisah 1 ayat 18, Yudas ini telah membeli seberang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isinya perut tertumpah keluar. Ini merujuk kepada timeline yang berbeda, bukan pada timeline yang sama. Ini berbeda bro, tapi tidak bertentangan. Jadi ketika dia menggantung diri, tadi Timotius sudah katakan, sudah dijawab juga oleh Hippolytus, Bapak Gereja, ketika dia gantung diri, mengikatkan leher yang pada tali itu, kemudian ada gempa bumi, dia jatuh, maka perutnya terburai. Jadi penulis Matius, Rasul Matius, itu menuliskan ketika dia menggantung dirinya. Tetapi Lukas yang menuliskan kisah Rasul ini, dia mendeskripsikan setelah itu. Yaitu kematiannya ketika dia jatuh ke bawah dan dia terburai. Jadi itu tentang timeline, bukan sesuatu yang bertentangan. Jadi bedakan sesuatu, dua hal yang berbeda itu belum tentu bertentangan. Tapi kalau dua hal yang bertentangan, kontradiksi sudah pasti berbeda. Begitu.